kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Merdeka. Udah ada merah putih jadi semangat ya. Saudara sekalian, bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama dan hari ini kita melanjutkan. Kalau kemarin minggu lalu kita belajar tentang minoritas, hari ini kita belajar tentang berani berkata tidak. Ya, saudara, mari kita membaca dahulu bersama-sama firman Tuhan dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, mari kita membacanya bertanggapan. Ayat 11 saya bacakan, ayat ganjil saya bacakan, ayat genap silakan Bapak Ibu yang membacanya bersama-sama. Titus 2 ayat 11, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bersama-sama ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Saudara, tema kita hari ini apa tadi? Batik ya, berani berkata tidak. Kreatif ya. Saudara, menurut Anda, berkata tidak itu mudah atau gampang? Tidak ada pilihannya, susah. Mudah atau gampang? Hah? Susah ya katanya. Kalau gitu gampang atau susah? Gampang-gampang susah gimana sih dikasih pilihannya? Gitu ya. Saudara, memang sebetulnya berkata tidak itu tidak mudah. Ya, berkata tidak itu tidak mudah. Ada beberapa alasan, saudara, berkata tidak itu tidak mudah, ya, susah. Yang pertama ada alasan yaitu adanya cultural cost atau harga yang timbul karena aspek budaya. Maksudnya begini, saudara waktu kecil, dari kecil gitu ya, ketika kita masih kecil lalu mama memanggil kita, gitu ya, mami memanggil saya misalnya, Petrus, cepat mandi. Jawaban yang diharapkan apa? Halo? Yes, gitu kan? Ya mami, gitu kan? Petrus, makan. Jawabannya apa? Ya mami. Gitu kan? Pernah enggak kita? Enggak mau. Gitu ya. Tidak. Maka langsung secara budaya dianggap apa? Kurang ajar. Tidak tepat. Benar enggak? Dan itulah sebabnya memberikan tekanan sendiri kepada kita secara budaya. Orang yang berkata tidak itu langsung menghadapi rasa permasalahan kultural, ya, dianggap nanti tidak sopan dan sebagainya. Dan ini terjadi bukan hanya bagi orang Indonesia atau orang Asia. Jadi kalau kita lihat hard to say no itu juga terjadi di orang Amerika dan mereka juga mengalami hal yang sama. No itu tidak gampang. Ya, nanti kalau kita explore gitu ya, saudara bisa cari di internet, ternyata begitu banyak ragam cara untuk mengatasi bagaimana supaya berani berkata tidak, karena itu ada hambatan yang namanya cultural cost itu tadi. Hal yang kedua, saudara sekalian, ya, berkata tidak itu juga mengalami pergumulan, yaitu yang namanya social cost. Social cost itu apa? Social cost itu adalah ketika kita berkata no, maka langsung seketika rasanya berjarak terhadap orang yang kita bicara no. Kita khawatir tertolak, rasanya berjarak. Itu sebabnya kita susah berkata no. Kita lebih suka berkata yes. Lah yes. Gitu kan ya. Hal yang ketiga, saudara sekalian, ada masalah lain. Masalah lain adalah apa? Itu yang disebut dengan psychological cost. Ya.
Jadi ada harga psikologisnya. Maksudnya apa sih? Harga psikologisnya itu begini, saudara. Ya, jadi kemarin seharian hari Sabtu saya bukan baca Alkitab, saya baca jurnal neuroscience. Ya, lihat hasil penelitian-penelitian yang ada. Saya suka psikologi, saya suka science. Jadi, saudara ada penelitian dari neuroscience ya. Jadi orang dipetakan pakai fMRI atau apa itu namanya, functional MRI gitu ya. Lalu kemudian pada waktu dipetakan itu, lalu kemudian para peserta dari survei ini diberi kalimat tidak. Nah, begitu diberi kalimat tidak, maka bagian prefrontal cortex-nya, bagian otak bagian depan yang mengambil keputusan, yang berfungsi untuk moral dan sebagainya, nyut, kerjanya lebih kenceng, saudara. Kerjanya lebih banyak. Kerjanya itu sebanyak kalau sedang mengendalikan rasa marah. Dan kemudian pindah memberikan signal kepada emosi. Itu kalau mendengar kata tidak. Tapi begitu mendengar kata iya, maka kemudian yang terjadi adalah jalannya lebih cepat. Kerjanya tidak sekeras terbaca di otak itu. Itu baru hal mendengar kata tidak dan kata iya. Apa akibatnya kalau ternyata bukan mendengar, tapi diri sendiri lalu berkata tidak. Diri sendiri berkata iya. Kira-kira apa akibatnya? Dari hasil penelitian yang ada, saudara sekalian, menarik. Hasilnya juga sama. Seorang yang berkata tidak, maka bagian prefrontalnya, korteksnya itu, otak depannya itu bekerja lebih keras. Seperti orang yang sedang mengendalikan marah. Seperti ada dalam emosi yang tinggi. Lalu memberikan signal ke belakangnya begitu. Sedangkan kalau kata yes, jalannya lebih cepat. Reaksi responnya lebih baik. Artinya apa? Ternyata secara psikologis, tidak peduli ngomong iya atau tidak tentang apa, kita itu mengalami situasi seperti itu. Kemungkinan terjadi karena tadi ada masalah cost dari budaya, cost dari sosial itu. Ada kebiasaan-kebiasaan bahwa berkata tidak itu adalah tidak nyaman. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berkata tidak itu tidak gampang. Akibatnya banyak orang yang lebih memilih, aku sih yes. Yes lebih gampang. Tidak itu menimbulkan pikiran. Makanya teman-teman wanita, jangan gampang menolak kalau lagi ditembak. No, betul ya. Begitu no itu, yang terjadi sakitnya di mana? Hah? Yang ditolak rasa nggak enak, betul ya? Diri sendiri juga enggak enak juga, betul nggak? Jangan-jangan ibu-ibu di sini dulu ada yang aku sih yes saja deh, gitu ya. Daripada nggak enak menolaknya. Nah saudara, itulah sebabnya banyak orang lebih berkata yes dan susah berkata no. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau itu adalah bicara tentang tawaran, ajakan, dorongan untuk melakukan dosa. Apakah kita juga akan memilih, aku sih yes aja. Bagaimana kalau kemudian itu adalah godaan tentang dosa. Yang kemudian kita lihat-lihat, itu dosa, tapi kok kayaknya menarik juga. Saudara, gampangkah, susahkah berkata no itu? Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, dosa mula-mula itu terjadi juga karena permasalahan kesulitan hard to say no. Sulit untuk berkata tidak, betul nggak? Mari kita kembali ke Taman Eden. Di Taman Eden ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, maksudnya apa sih diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Saudara, ketika dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, salah satunya itu adalah bahwa manusia diciptakan memiliki yang namanya moral conformation atau moral inclination, kecondongan moral. Manusia itu diciptakan memiliki moral likeness, keserupaan moral. Kalau saudara baca buku Henry Tyson, ya Systematic Theology, salah satunya itu, moral likeness. Sehingga manusia itu berbeda dengan binatang. Binatang itu Tuhan tidak menuntut soal moral. Singa
mencuri daging punya temannya, dosa enggak? Halo? Enggak dosa. Singa membunuh temannya, dimakan, dikanibalin, dosa enggak? Enggak. Karena di dalam diri singa, binatang, dan ciptaan yang lain, tidak ada urusan dengan moral. Tuhan tidak menciptakan manusia, ciptaan yang lain sebagai makhluk yang moral. Hanya satu yang diberikan, yaitu manusia. Ketika diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu adalah memiliki mental likeness, social likeness, dan moral likeness. Keserupaan moral dengan moralitas Allah yang artinya manusia menempatkan Tuhan Allah sebagai standar moral yang tertinggi buat hidupnya. Baik atau salah, saya ikut apa yang katanya Tuhan. Disitulah kemudian Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Di Taman Eden itu Tuhan kemudian memberikan pohon pengetahuan baik dan jahat. Banyak yang bilang, Musa buat apa sih ini Tuhan kasih pencobaan buat manusia? Pernah nggak saudara pikir? Kayak gitu nggak? Tuhan itu iseng-iseng bikin manusia jadi jatuh, kasih pencobaan. Saudara harus ingat, waktu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, pada waktu itu Tuhan selesai menciptakan, maka dikatakan sungguh amat baik. Kalau semuanya sungguh amat baik, maka tidak ada kegunaan fungsi moral likeness-nya. Betul nggak? Semuanya udah baik. Maka saudara dengan Tuhan memberikan pohon pengetahuan baik dan jahat itu, menjadi bagian yang harusnya menyukakan hati manusia. Karena manusia menyadari ada sifat yang dia miliki, yaitu moral likeness Tuhan. Itu seperti begini saudara. Tadi pagi saya ceritakan. Di industri teh, ya, itu salah satu pekerjaan penting, ada posisi pekerjaan penting di pabrik teh atau industri teh, yaitu pekerjaan organoleptor. Organoleptor itu adalah orang yang bagian mencicipi teh untuk memastikan ini teh grade 1, grade 2, dan sebagainya. Saudara pernah lihat itu? Ya mungkin di YouTube ya. Dan kerjaannya itu simple saudara. Minum 1 sendok, nggak boleh ditelen, lalu dilepehin gitu ya. Dicium sedikit, sudah itu aja. Dari situ orang itu bisa membedakan ini teh yang bagus dan sebagainya. Dan itu penting buat industri teh. Saya dulu pernah saudara waktu kuliah, lalu kemudian ada ini praktek organoleptik gitu ya. Jadi saya cobain teh gitu ya, cium-cium, wangi. Yang kedua wangi, ketiga wangi, semuanya wangi saudara. Gitu ya. Dicicip minum, enak, kenyang. Jadi itu perlu keahlian yang tersendiri. Ada syaratnya, orangnya harus apa? Pertama punya hidung, ya kan buat nyium. Artinya alat organoleptiknya, penciumannya, lidahnya itu harus baik. Lalu kemudian dilatih, ada sertifikatnya. Katakan misalnya saudara adalah pegawai pabrik teh itu. Saudara kemudian lulus semuanya itu, lalu dilatih, bersertifikat, pulang dari latihan itu. Dengan sertifikat, datang ke pabrik, ke perusahaan saudara. Lalu sama bos dibilang, kerja yuk, ngetik di komputer. Rasanya gimana? Bos ini nggak percaya sama saya, betul nggak? Pekerjaan saya sudah punya kemampuan itu, nggak terpakai. Tapi saya yakin kalau saudara telah dilatih, bahkan bersertifikat, lalu masuk ke lab untuk ngetes itu, saudara demen banget. Wah, ini teh ulong, ini grade 10. Yang ini, wah, asik banget, ini bagus ini. Lebih tinggi dari 10, ini berapa ya? Betul nggak? Saudara kemampuan untuk discern, untuk membedakan mana yang benar, mana yang baik. Kemampuan untuk comply, untuk menuruti moral itu. Karena manusia adalah makhluk moral. Tuhan berikan pohon tentang pengetahuan baik dan jahat itu. Saya yakin Adam dan Hawa melihat pohon itu. Dia tidak lalu kemudian deg-degan mau ngambil buahnya, enggak. Yang dia lihat adalah begitu sukacita, itulah moral yang dia miliki. Moral inclination kepada Tuhan. Tapi sayangnya pada waktu kemudian digoda oleh iblis, maka saudara sekalian Hawa menjadi goyang. Apa yang secara moral selama ini dia tolak. Iblis bilang enggak perlu ditolak, enggak mati kok itu. Maka kemudian dia melihat apa yang secara moral dia tolak ini,
lalu dia lihat, ada nggak sebetulnya kebaikannya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ada benefitnya loh kalau saya yes. Sedap kelihatannya, ada benefitnya kalau saya yes. Menarik hati, ternyata apa yang secara moral saya tolak ini ada benefitnya. Nah, disitulah mulai terjadi dosa, saudara. Dia ambil, dia makan, lalu cilakanya dia bagi ke suaminya. Suaminya bilang apa? Suaminya bilang apa? Nggak bilang apa-apa, saudara, jangan mengada-ada. Dari tadi waktu digoda sama iblis, suaminya diam aja nunggu-nunggu, kapan ambil, mungkin begitu ya. Lalu begitu buahnya dikasih, dia ambil, dia makan. Yang menarik pada waktu kemudian Tuhan memanggil, manusia di mana engkau? Adam sembunyi. Mengapa kamu sembunyi? Aku takut. Oh, pasti kamu makan buah itu. Betul ya? Jawab Adam apa? Perempuan ya, yang engkau tempatkan di sisiku. Dia yang kasihkan ke aku. Mana sanggup aku sebagai suami menolak pemberian istri. Betul kan? Di sini bapak-bapak yang sudah menikah sanggup enggak menolak pemberian masakan pecel yang dibuat oleh istri ditolak. Istri masak seharian sayur asem, walaupun asemnya wasem banget gitu. Sanggup enggak menolak? Kalau ada suami yang sanggup menolak, tolong saya diajarin. Karena saya enggak sanggup. Adam sedang mengatakan, Lord, it is hard to say no. Dia istri saya susah menolak. Harusnya bisa menolak gak? Bisa. Hard to say no. Masalahnya adalah ketika dia bilang yes, ternyata yes itu di dalam hal dosa juga ada cost-nya, cost of sin. Harga dari dosa adalah apa? Maut. Saudara, jadi dari tadi ini kita bicara soal apa? Kita lagi bicara soal kos-kosan, betul nggak? Kos-kosan. Saudara mau yang mana? No, berkata no ada kosnya, ada harga yang harus dibayar. Ketertolakan dari sosial atau rasa tidak nyaman secara psikologis, tidak nyaman secara sosial. Tetapi ketika engkau yes terhadap dosa, ada kosnya. Bagaimana kita harusnya bersikap di tengah dunia yang berdosa ini ketika ditawarin, diajak, didorong, digoda untuk dosa. So sekalian, surat yang kita baca tadi, Titus, adalah surat dari Rasul Paulus kepada Titus. Pelayan yang Paulus tempatkan di Pulau Kreta. Pulau Kreta adalah pulau yang unik karena dia dikepung, dikawal oleh dua area besar, Eropa, Asia, dan Afrika. Tempat ini menjadi tempat sentral, padat penduduknya, dan di situ ada gereja-gereja Tuhan. Tetapi catatannya tentang pulau ini penduduknya dikenal sebagai penduduk yang disebut di dalam ayat 12, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Waduh, kasar banget ya Paulus ya. Setelah Paulus sebetulnya ini adalah mengutip kalimat dari Epimendes yang hidup 600 sebelum Masehi. Dan filsuf yang namanya Epimendes itu menuliskan kalimat itu untuk mencerminkan itulah orang Kreta. Orang yang pembohong, binatang buas, pelahap yang malas, orang yang tidak tertib hidupnya dalam keduniawian. Dan di tempat itulah Titus dihadirkan, diutus untuk dengan tegas menegur dosa, berkata tidak terhadap dosa. Nah, di dalam konteks itulah ayat ini menjadi indah, saudara. Di dalam Titus 2 ayat 11-12 dalam bahasa Indonesia berkata begini, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Terjemahan NIV-nya menarik, dikatakan begini, for the grace of God, lalu ayat 2-nya adalah, teach us to say no. Grace of the Lord, anugerah Tuhan itu mengajarkan kita untuk say no terhadap keduniawian, say no terhadap dosa.
Saudara, apa yang saudara pikirkan tentang anugerah? Kita seringkali berpikir anugerah itu bicara pertama apa? Keselamatan, betul nggak? Anugerah itu adalah bagaimana Tuhan menyatakan anugerahnya, mengampuni saya yang berdosa, menyelamatkan saya yang berdosa. Itu ayat 11, saudara. Tapi setelah itu, seringkali kita berpikir, karena sudah diselamatkan, sudah pasti masuk surga, tiket sudah di tangan, maka hidup, ya enggak apa-apalah asal-asalan. Hidup, kalau sampai akhirnya dosa, enggak apa-apa deh, hari Minggu datang, ada doa pengampunan dosa tadi, betul enggak? Kalau saudara misalnya kuliah atau sekolah, ada ujian, maka saudara ujian, aduh Tuhan susah banget ini, ujian biokimia, susah banget. Lalu lihat kiri kanan, ada kebetulan ini, nyontek. Gak apa-apa deh nyontek, nanti hari Minggu datang ke gereja, yang penting jangan telat. Itu nanti acara ketiga adalah doa pengampunan dosa. Itulah grace, Tuhan baik. Grace itu adalah tempat untuk saya, ada space boleh berbuat dosa atau diampuni. Orang yang berbisnis, waduh susah banget bisnis ya, tambah lama tambah susah. Kalau enggak jual barang Spanyol susah, barang separuh nyolong, enggak bayar pajak. Jual itu jadi bisa untungnya lebih banyak. Ya udahlah saya jualan begini, toh nanti hari Minggu ada grace dari Tuhan, saya bisa minta ampun. Saudara, ketika bicara tentang anugerah, maka kita seringkali bicara anugerah adalah space, ruang. Ruang untuk apa? Ruang untuk boleh berbuat dosa, toh nanti ada pengampunan. Jujur, betul nggak kita pikir begitu? Kadang tanpa sadar kita pikir begitu kan? Toh Tuhan baik, anugerah itu adalah saya bolehlah sedikit-sedikit berdosa, tanti minta ampun. Tapi saudara sekalian, kalau kita belajar dari ayat ini, anugerah itu pertama adalah keselamatan. Yang kedua, anugerah itu mendidik kita untuk berkata tidak. Anugerah itu bukan space untuk berbuat dosa. Anugerah itu bukan adalah kesempatan ruang untuk berbuat dosa. Anugerah itu adalah ruang untuk belajar. Makanya ada satu kutipan menarik katakan, anugerah Allah itu memiliki tujuan pedagogis. Anugerah yang dari Tuhan adalah suatu ruang belajar supaya kita yang lemah ini, yang susah berkata tidak, belajar berkata tidak, gagal lagi, datang lagi di ruangan itu, belajar tidak, belajar terus menerus. Supaya kita bisa bertumbuh menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang menjauhi dosa, menjauhi keduniawian. Amin. Saudara, kadang-kadang kita melihat ruangan yang namanya grace itu, anugerah itu, menjadi kesempatan untuk berdosa, padahal Tuhan buat bukan untuk itu. Tuhan ingin melalui anugerahnya kita jadi belajar, ada kesempatan bertumbuh, belajar untuk mampu hidup kudus. Maka poin pertama ini penting, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersandarlah pada anugerah Tuhan. Untuk apa? Untuk terus belajar. Anugerah Tuhan itu membimbing kita untuk boleh belajar. Kalau gagal ada reserve untuk belajar lagi. Supaya kita dapat berkata tidak terhadap dosa dan tidak terhadap keduniawian. Saudara, kurang lebih 30 tahun yang lalu ketika saya menjadi pembina pemuda di sebuah gereja. Ada seorang pemudi di gereja itu, di dalam persekutuan datang kepada saya. Dia berkata, Ko Petrus, doain ya, aku mau mengelamar kerja di satu perusahaan besar ya di daerah dan Mogot sana. Oh gitu, ya udah saya doakan. Jadi saya berdoa hari itu, lalu kemudian setelah itu weekdays dia dites, melamar, lalu hari Sabtu ketemu saya lagi. Maka saya tanya, namanya Ineke gimana kamu? Hasilnya, wajahnya nggak terlalu happy, dia berkata, waduh nggak tahu kok. Kalau ujiannya sih ngitung-ngitungan dan sebagainya, karena dia mendaftar untuk accounting gitu ya. Ngitung-ngitungnya sih gampang, enteng kok. Yang daftar 100 orang, saingan dia 100 orang saudara. Jadi nggak tahu bakal keterima nggak. Tesnya gampang, tapi ada terakhir itu interview, kayaknya saya bakal nggak diterima. Kenapa saya katakan?
Iya, waktu interview itu, kemudian orangnya bertanya, kan kamu melamar accounting ya, pembukuan ya, oke. Kalau gitu pertanyaannya adalah, kalau kamu diminta oleh bosmu untuk bikin pembukuan ganda, kamu bersedia atau tidak? Sudah tahu ya, perusahaan kadang-kadang curang. Untuk laporan pajak, kasih bikin pembukuan sendiri, supaya pajaknya agak gede, buat diri sendiri ngitung-ngitung ada pembukuannya yang lain. Jadi ditanya kepada Inneke ini, kamu bersedia enggak kalau bosmu minta untuk bikin pembukuan ganda? Maka Inneke ini berkata, no. Wah, mantap dia bilang, langsung aku ngomong kok, tidak bersedia saya. Gitu ya? Iya, betul kan kok? Lu malah tanya saya. Karena memang kami di KTB waktu itu sempat sebelumnya itu membahas tentang kejujuran dan sebagainya. Iya, yes, saya bilang gitu. Terus gimana ceritanya? Dia itu nggak tahu, habis itu saya keluar selesai dari ruangan. Di ruangan dia ketemu sama temennya yang juga pemuda di gereja kami. Lalu saya papasan sama si itu kok. Waktu di lorong itu dia tanya kepada aku, tadi gimana interviewnya? Aduh, ya gitulah ditanyain, tapi ada pertanyaan yang sulit tadi. Apa pertanyaannya? Ditanya, mau nggak kamu bikin pembukuan ganda? Lalu temannya tanya, terus kamu jawabnya apa? Aku jawab, ya nggak mau lah, tidak bersedia. Oh gitu ya, ya wis. Masuklah temannya Inneke ini ke ruang interview. Dan waktu itu ditanya juga yang sama. Kalau kamu diterima kerja, kalau bosmu minta kamu bikin pembukuan ganda, bersedia atau enggak? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa? Tergantung, semuanya digantung-gantung. Ya? Saudara, jawabannya adalah sama. No. Siapa dulu dong pembinanya? Ya. Lalu, dua-duanya sama-sama pucetnya. Jadi di persaudaraan pemuda, mereka bilang, doain ya kok ya, rasanya sih bakal nggak diterima kayaknya. 100 pelamar, lalu untuk pertanyaan itu dia nggak kompromi. Sabtu itu lewat, weekend, weekdays, Sabtu depannya, persekutuan pemuda. Dia datang. Kok Petrus, nanti saya minta izin ya, kesaksian maju di depan. Loh, kenapa? Puji Tuhan kok diterima. Hah, diterima? Dengan jawaban yang seperti itu kamu diterima. Puji Tuhan. Bukan aku aja kok. Itu si koncoku, temanku juga sama. Dari 100 orang yang diterima cuma 2 orang. Semuanya pemuda tempat gereja saya. Semuanya adalah berkata no. Berani untuk berkata no. Siapa dulu? Enggak, saya lanjutin terlalu sombong nanti saya. Saudara, itulah ruang. Ruang yang Tuhan sediakan. Grace itu, ruang untuk belajar. Grace itu mengajak kita untuk belajar, mendidik kita to dare to say no, berani untuk berkata tidak. Tapi sekalian saya juga pernah membimbing baik itu pemuda, remaja, orang dewasa yang kemudian musuh Petrus, saya sedih, saya sering jatuh ke dosa itu gimana? Ya kita doakan ya. Ayo, nanti berikutnya berani berkata tidak. Iya. Jalan lagi, berkata tidak, gagal lagi, balik lagi. Doa lagi, nangis lagi, bolak lagi, bisa sampai 10 kali. Terus begitu. Kalau saudara jadi orang seperti ini, apa yang saudara pikirkan? Putus asa? Saya katakan jangan. Kenapa? Anugerah Tuhan itu adalah sebuah kelas untuk kita belajar terus-menerus. Amin. Saudara Jerry Bridges berkata begini, tidak diragukan lagi salah satu alasan mengapa Tuhan sering membiarkan kita jatuh karena godaan adalah untuk mengajarkan kita melalui pengalaman kita bahwa kita benar-benar bergantung padanya agar kita mampu bertumbuh dalam kekudusan. Saudara, kadang-kadang kita jatuh berkali-kali kepada dosa yang sama karena mungkin kita rindu hidup kudus tapi kita mengandalkan diri kita yang lemah. Betul enggak? Maka kita gagal. Kalau karena semua kegagalan sudah mengatakan lalu fatalistis. Ya udahlah, memang aku nggak bisa lawan itu. Aku hidup aja di dalam dosa itu. Lebih kacau lagi, betul nggak? Saudara ingatlah ada anugerah Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan mampu
membantu Anda bertumbuh, belajar, mengatasi kegagalan saudara, mengatasi kejatuhan saudara dalam dosa, untuk berkata tidak kepada dosa dan kepada keduniawian. Amin. Kalau hari ini, saudara mungkin ada di dalam kegagalan yang berkali-kali. Mari katakan, Tuhan, tolonglah aku dalam anugerah-Mu untuk bangkit lagi berkata tidak. Kalau Anda di dalam pernikahan sedang ada krisis, kemarin saya bimbingan kelas pranikah. Kalau pranikah, saudara sekalian, orang yang mau menikah biasanya luar biasa romantisnya. Duduk di kantor saya gitu kan, kadang-kadang saya jadi iri. Gandeng-gandengan, senggol-senggolan, betul nggak? Lalu kemudian kalau berkata, aku akan berkomitmen setia, seia sekata, setia sampai mati. Saya kalau ngomong begitu, belum rasain loh bagaimana pernikahan. Nggak mudah, betul nggak? Tapi saya katakan, di dalam anugerah Tuhan, komitmenmu yang lemah, komitmenmu yang rapuh, di dalam anugerah Tuhan, Tuhan bisa menguatkan melewati badai kehidupan pernikahan apapun juga. Never give up. Amin. Anugerah itu mendidik kita, menguatkan kita untuk say no terhadap dosa. Say no terhadap nilai-nilai duniawi. Tidak putus asa. Gunakan ruang anugerah itu untuk belajar dan bertumbuh. Bukan untuk bebas berbuat dosa. Amin. Hal yang kedua, saudara sekalian, ketika berani berkata tidak. Saya suka tulisan dari Kevin DeYoung berkata begini, keduniawian itu adalah suatu yang menjadikan dosa tampak biasa dan kebenaran tampak aneh. Betul ya? Apa sih keduniawian itu? Sesuatu yang dosa, dibilang, oh baik semua orang melakukan kok. Kalau kamu nggak lakukan itu ketinggalan zaman kamu. Tapi ketika kita melakukan apa yang baik, orang bilang, hah kuno amat kamu melakukan itu ya. Kamu aneh sekali. Saudara, keduniawian memutar balikan benar menjadi salah, salah menjadi benar. Dalam situasi yang seperti itu kadang-kadang kita awkward, kita canggung untuk berkata tidak. Tapi ayat yang tadi kita baca, ketika bicara bahwa anugerah itu mendidik kita untuk akhirnya kita bisa bertumbuh, bisa berpijak pada kebenaran, tahu bahwa itu seharusnya no adalah no. Maka sebetulnya ayat ini sedang ingin mengatakan bahwa berkata tidak terhadap dosa dan keduniawian itu adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang normal seharusnya bagi orang yang percaya kepada Kristus, bagi murid Kristus. Amin. No itu bukan sesuatu yang aneh. No itu terhadap dosa adalah yang seharusnya, normalnya kalau engkau orang Kristen, normalnya engkau kalau engkau murid Kristus adalah menolak berkata tidak untuk dosa. Soalnya di Amerika, di dalam bahasa Inggris ada satu istilah begini, saudara. No is a new yes. Pernah dengar ini? No is a new yes. Saya waktu pikir-pikir, oh poseki gitu ya. Ini saudara adalah kalimat yang biasa digunakan oleh orang-orang di dalam konteks pengembangan diri dan sebagainya untuk melatih berani berkata tidak. Maksudnya begini, kita ini sudah terbiasa enak ngomong yes. Kalau ngomong no itu ada tadi hambatan-hambatan tadi. Maka dilatihlah orang untuk berkata, mulai sekarang anggaplah bahwa no itu adalah normal. No itu adalah seperti ketika engkau bicara yes. No itu adalah sesuatu yang oke, enggak apa-apa mengatakan no. Kurang lebih begitu. Sehingga pada waktu ngomong no, tidak ada hambatan-hambatan yang tadi itu. Setelah hal yang sama ingin saya ajak kita memikirkannya. Ketika kita bicara tentang menolak dosa, marilah kita menggunakan prinsip no is a new yes. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. No is the new yes. Jangan risih. Biasakanlah berpikir bahwa berkata tidak terhadap dosa dan keduniawian adalah normal, seharusnya dan benar bagi murid Kristus. Amin. Kalau dunia ini mengatakan, aneh kamu berkata tidak buat tawaran ini, maka itu menimbulkan hambatan psikologis buat kamu, tidak nyaman dan sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan, ayo biasakan diri. Biasakan diri untuk melihat dosa itu dengan kata no.
supaya dengan demikian engkau tidak punya hambatan itu. Sehingga engkau berani berkata no, biasa berkata no terhadap dosa dan keduniawian. Amin. Saudara, suatu hari seorang pengusaha besar sering ngobrol karena kami ada dalam satu KTB. Lalu dia sharing, sudah berkata begini. Dia berkata, Pak Petrus, saya mau men-sharingkan kemenangan saya yang berupa kegagalan. Pusing kan? Kalau ngomong sama orang tua begitu, sudah banyak filsafatnya. Kemenangan saya yang berupa kegagalan. Maksudnya apa sih? Dia bilang beberapa waktu yang lalu, dia bilang, saya melakukan tender. Tender bisnis besar di Indonesia. Udah disiapkan, staf saya menyiapkan dengan baik, lalu kami pergi ke instansi itu untuk tender. Tapi kemudian sebelum itu masih di ruang tunggu, saya sendirian pribadi dipanggil untuk menghadap pemimpin tertinggi. Masuklah di tempat itu. Ngobrol-ngobrol, saya namanya juga pengusaha pengalaman. Arahnya tahu, rasa-rasanya dia lagi ngajakin main mata. Gitu ya. Lalu saya pikir, wah ini nggak bisa. Walaupun bisnis ini besar nilainya, tapi no. Maka dengan sopan selesai dari percakapan, dia keluar dari ruangan, lalu dia bilang kepada tim yang sudah mempersiapkan presentasinya itu, ayo kita pulang, kita batal aja deh, nggak jadi. Proyek ini bukan buat kita. Setelah semua stafnya yang udah nyiapin presentasi dan sebagainya bingung, loh Pak, kan sudah disiapkan yang terbaik. Enggak, ini bukan buat kita, mending kita pulang saja. Setelah lalu mereka pulang. Saya kebetulan mengikuti beritanya di koran, di media ya, ini proyek besarnya itu. Dan saya tahu itu besar sekali. Sehingga waktu Bapak ini menceritakan, lalu kemudian saya katakan, wah luar biasa ya Pak ya. Bapak itu luar biasa, berani berkata tidak untuk sesuatu yang sebetulnya dibalik tidak itu kalau dipikir-pikir menggiurkan. Luar biasa enggak? Luar biasa. Tapi jawaban Bapak itu menarik. Bapak itu menjawab, apanya yang luar biasa? Bukankah harusnya orang Kristen berkata tidak ya Pak ya? Menarik ya? Bukankah memang normalnya orang Kristen akan berkata tidak kalau ada dalam situasi itu ya Pak ya? Lalu kemudian dia tanya kepada saya, bukankah kalau Pak Petrus, musuh Petrus ada di dalam posisi saya, musuh Petrus akan menolak juga kan? Nah loh, ganti dia nembak saya, apa kataku? Malam ini saya juga bertanya kepada saudara, kalau saudara ada di dalam posisi pengusaha itu, apa yang kira-kira saudara lakukan? Bukankah saudara sebagai orang Kristen yang normal akan berkata no, menolak perbuatan dosa dan keduniawian itu? Amin. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan padanya, dan yang sempurna. Amin. Berubah. Membuat apa yang normal itu adalah berkata tidak terhadap dosa. Berubah, tahu mana yang benar, sehingga bisa berkata no kepada yang tidak benar. Itulah jati diri kita. Ada satu kutipan yang menarik, sudah dikatakan begini. Hanya mereka yang tahu siapa diri mereka, yaitu orang yang terhormat, anak Tuhan yang baik, murid Kristus, orang yang telah diselamatkan. Hanya mereka yang tahu siapa diri mereka lah yang dapat mengatakan tidak dengan lega, dengan lapang dada, tidak ingin mengotori dirinya. Karena tahu normalnya saya adalah anak Tuhan yang harusnya berkata tidak untuk itu. Amin. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman Tuhan yang kami dengarkan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk berani berkata tidak untuk dosa dan keduniawian. Kami lemah Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu di sini yang sedang bergumul untuk berkata tidak.
Tidak terhadap ajakan dari temannya, dari pacarnya yang mengajak untuk melakukan hubungan terlarang. Tidak untuk melakukan bisnis yang kotor. Tidak untuk melakukan tindakan-tindakan curang. Tapi tidak mudah ya Tuhan. Mereka sedang bergumul. Hari ini Tuhan, tolonglah kami. Dalam anugerah-Mu, didiklah kami. Mampukan kami Tuhan menjadi orang Kristen yang normal. Murid Tuhan yang normal, yang seharusnya berkata tidak di tengah situasi itu. Tuhan, kiranya anugerah-Mu mendidik kami. Tempat kami belajar terus bertumbuh. Ketika anak-anak-Mu jatuh, topanglah kami kembali untuk bangkit dan berani berkata, tidak di tengah dunia yang gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.